Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Erviansa selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pesan Dakwah, semoga Allah muliakan. Saya Adilah dari KPI 4 akan menjelaskan materi tentang sumber pesan dakwah. Pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan komunikator. Sedangkan dakwah adalah kegiatan yang menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, dakwah merupakan masdar atau kata benda dan kata kerja da'ayu yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Kemudian ada dasar hukum dakwah. Nah, dasar hukum dakwah itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran, semua perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan tulisan dan cara baca bahasa Arab agar menjadi suatu tanda bagi Nabi bahwa dia adalah utusan dari Allah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hal ini menjadikan Al-Quran menjadi sumber penting untuk materi dakwah. Kemudian ada dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian al-hadis, segala bentuk perilaku baik berupa ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW disebut sebagai hadis. Kemudian ada jenis-jenis pesan dakwah. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, pendapat para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang keempat, pendapat ulama. Kelima, hasil penelitian ilmiah. Keenam, kisah pengalaman teladan. Ketujuh, berita dan peristiwa. Kedelapan, karya sastra. Dan kesembilan, karya seni. Kemudian tema-tema pesan dakwah. Yang pertama itu akidah, yang meliputi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian ada syariat yang meliputi ibadah dalam arti khas, thoroh, salat, as-saum, zakat, haji, dan muamalah dalam arti luas, dan muamalah. Kemudian ada akhlak yang meliputi akhlak kepada akhlak dan ahalik dan makhluk manusia dan non manusia. Kemudian karakteristik pesan dakwah yang pertama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, annahu min indillah. Kemudian yang kedua mencakup semua bidang kehidupan atau al-sumul. Yang ketiga umum untuk semua manusia atau al-umum. Yang keempat ada balasan untuk setiap tindakan atau al-jaza fi al-islam. Dan yang kelima, seimbang antara idealitas dan realitas atau al-mitsaliyah wa al-waqiyah. Kemudian hubungan pesan dakwah dengan unsur-unsur dakwah. Yang pertama, hubungan pesan dakwah dengan dai. Dai adalah orang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Kemudian dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi manusia.
juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng. Kemudian yang kedua ada hubungan pesan dakwah dengan mad'u. Nah, mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau tidak, atau keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hubungan pesan dakwah dengan metode dakwah. Yang pertama, nah dalam hubungan pesan dakwah dengan metode dakwah itu ada yang pertama, metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Kemudian yang kedua, metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. Nah, kemudian yang ketiga, metode diskusi sering dimaksudkan untuk mendorong mitra dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapat serta ikut menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung banyak kemungkinan jawaban. Kemudian yang keempat, metode propaganda. Propaganda berasal dari Yunani, yaitu propagar artinya menyebarkan atau meluaskan. Dakwah dengan menggunakan metode propaganda berarti suatu upaya bukan bersifat otoriter. Kemudian yang kelima, metode keteladanan dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara menyajikan dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya. Yang keenam, ada metode drama dakwah. Dengan menggunakan metode drama adalah suatu cara menjajakan materi dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad'u agar dakwah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Ini sudah banyak dilakukan dakwah dengan metode drama melalui film, radio, kemudian televisi, teater dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada metode silaturahmi. Nah, dakwah dengan menggunakan metode home visit atau silaturahmi yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Kemudian itu adalah metode-metode. Kemudian lanjut lagi yang keempat yang tadi, hubungan pesan dakwah dengan media dakwah. Nah, media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau pesan dakwah kepada penerima dakwah. Kemudian yang kelima ada hubungan pesan dakwah. Nah, dengan efek dakwah dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah dan tariqoh tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u atau penerima dakwah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.